Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Muhammad Dinti 2018-2051. Saya di sini akan mempresentasikan tentang penelitian tokoh. Nah, penelitian tokoh di sini penjelasannya adalah penelitian yang dimana penelitian tersebut meneliti tentang seseorang yang berpengaruh pada masyarakat, seseorang yang berpengaruh pada negara, seseorang yang berpengaruh pada lingkungan. Nah, seperti itu. Penelitian tokoh di sini dibagi menjadi dua, yaitu penelitian biografi dan penelitian autobiografi. Nah, maksudnya penelitian biografi di sini adalah penelitian di mana penelitian tersebut ditulis oleh orang lain, riwayat hidup atau kisah hidup daripada seorang tokoh tersebut ditulis oleh orang lain. Sedangkan autobiografi adalah riwayat hidup atau kisah hidup yang ditulis oleh seorang tokoh itu sendiri. Jadi tokoh itu menulis kisahnya sendiri, seperti itu. Nah, di sini yang selanjutnya adalah tahapan-tahapan untuk penelitian biografi. Nah, penelitian biografi yang pertama adalah peneliti biografi memulai dengan menulis serangkaian pengalaman yang objektif dari kehidupan seorang tokoh. Nah, di sini maksudnya kata kuncinya itu adalah objektif. Nah, jadi seorang tokoh itu memberikan peristiwa atau memberikan ceritanya, memberikan kisah hidupnya sewaktu masih hidup. Ketika tokoh tersebut sudah meninggal, sudah wafat, maka tokoh tersebut untuk menggalinya itu secara objektif, maka kita perlu sahabat, kerabat, keluarga, sanak saudara, pokok yang berhubungan dengan tokoh tersebut. Yang kedua yaitu peneliti mencari dan menggali data yang relevan. Maksudnya di sini adalah data yang relevan. Tokoh di sini penulis di sini mencari data-data seperti kayak seorang tokoh itu kan pasti terkenal. Nah, terkenalnya itu ya bisa lewat koran, bisa lewat majalah, bisa lewat berita-berita atau arsip-arsip seperti itu. Itu maksudnya data yang relevan. Yang ketiga yaitu peneliti mulai melakukan pemilihan data. Nah, penyuntingan data atau pemilihan data. Maksudnya di sini adalah ketika pemilihan data tersebut atau penyuntingan data tersebut dilakukan, maka dipilihlah data yang sesuai, data yang bagus untuk dituliskan pada sebuah karya, yaitu tentang biografi dari seorang tokoh tersebut untuk kebagusan daripada penelitian biografi tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu peneliti melakukan eksplorasi arti dari data yang sudah diperoleh. Nah, maksudnya di sini adalah eksplorasi di sini berarti data seluruhnya, ya mulai dari tokohnya itu sendiri, mulai dari sanak saudara, mulai dari kerabatnya, mulai dari keluarganya, itu diartikan atau disuratkan lah, kan itu kan makna yang tersirat, maka disuratkan, diperjelas lagi, yaitu diperinci lagi, diperjelas lagi. Lalu yang selanjutnya yaitu peneliti mengaitkan arti yang diperoleh kepada struktur yang lebih besar guna menjelaskan arti-arti yang sudah diperoleh pada tahapan sebelumnya. Nah, di sini peneliti mengaitkan arti yang lebih besar adalah maksudnya mengaitkan kepada peristiwa-peristiwa yang besar yang telah dilakukan oleh si tokoh tersebut, sehingga tokoh tersebut dikenal oleh banyak orang, sehingga tokoh tersebut berguna untuk banyak orang. Nah, seperti itu. Itu adalah penelitian tokoh. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada materi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sofi Wida Al-Aluf, NIM T 2018-1086. Saya akan sedikit menjelaskan tentang penelitian sejarah. Nah, penelitian sejarah, sejak penelitian dan penulisan sejarah dilakukan secara ilmiah, maka penelitian dan penulisan sejarah menggunakan metode sejarah. Metode itu sendiri berarti yaitu cara, prosedur, atau teknik untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. Metode merupakan salah satu ciri karya ilmiah. Metode harus dibedakan dengan metodologi. Kemudian, apabila metode sebagai science of methods lebih banyak berkaitan dengan kerangka, referensi, maka metode bersifat lebih praktis, memberikan petunjuk mengenai cara, prosedur, atau teknis pelaksanaannya secara sistematik. Metode sejarah dapat diartikan sebagai metode penelitian dan penulisan sejarah dengan menggunakan cara, prosedur, atau teknik yang sistematis sesuai dengan asas-asas dan aturan ilmu sejarah. Kemudian, penelitian sejarah ini berbeda dengan penelitian lain. Menurut Yatim Rianto menjelaskan bahwa penelitian ini merupakan ex post facto research yang dinaungi oleh penelitian kualitatif. Dalam penelitian sejarah tidak terdapat manipulasi atau kontrol terhadap variabel, sebagaimana dalam penelitian eksperimen. Saya akan melanjutkan ke metode sejarah. Nah, metode sejarah atau metode penelitian sejarah dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu suatu kumpulan yang sistematis dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang dimaksudkan untuk membantu dengan secara efektif dalam menilai atau menguji sumber-sumber itu secara kritis, dan menyajikan suatu hasil yang disebut dengan sintes, atau pada umumnya dalam bentuk tertulis, dari hasil-hasil yang dicapai. Nah, pengertian metode sejarah yang panjang itu mungkin dapat disingkat sebagai suatu urusan sistem dari cara-cara yang benar untuk mencapai kebenaran sejarah. Nah, dari pengertian tersebut kita dapat menetapkan adanya 3 langkah atau 3 tahap kegiatan di dalam metode sejarah, yaitu yang pertama, pencarian bahan-bahan sumber atas kita dapat bekerja, ialah pencarian sumber-sumber keterangan atau pencarian bukti-bukti sejarah. Tahap ini disebut heuristik, yang merupakan langkah permulaan di dalam semua penulisan sejarah. Kemudian yang kedua, penilaian atau pengujian terhadap bahan-bahan sumber tersebut dari sudut pandangan nilai kenyataan atau kebenarannya semata-mata. Kemudian tahap kedua ini disebut kritik sumber atau kritisme, yang merupakan langkah yang sangat penting sehingga sering dikatakan bahwa seluruh proses dari metode sejarah disebut sebagai kritisme sejarah. Kemudian yang ketiga, penceritaan atau penyajian yang bersifat formal atau resmi dari penemuan-penemuan dari kegiatan heuristik dan kritisme. Tahap ketiga ini meliputi penyusunan atau pencitraannya yang bisa disebut dengan pada umumnya dalam bentuk tertulis di dalam batas-batas kebenaran yang objektif dan arti atau maknanya. Tahap ketiga ini disebut sintes dan penyajian atau sintes dan penulisan. Nah, jika metode sejarah berkaitan dengan proses penelusuran sumber sejarah hingga menghasilkan fakta sejarah dan disajikannya dalam tulisan sejarah, maka metodologi sejarah merupakan ilmu yang menanyakan lebih jauh tentang kebenaran metode tersebut, atau bisa disebut dengan science of method. Metodologi berurusan dengan pertanyaan filosofis tentang prosedur penelitian sejarah. Biasanya
berkaitan dengan apakah fakta sejarah, kemudian bagaimana menilai kebenaran sejarah, kemudian bagaimana tafsir dan penjelasan sejarah, dan semacamnya. Nah, termasuk di dalamnya yaitu model-model analisis dalam kajian-kajian sejarah, seperti sejarah ekonomi, sejarah sosial, sejarah lokal, dan masih banyak lagi. Kajian yang membahas tentang berbagai aspek dan model penulisan sejarah Indonesia. Sekian dari saya. Apabila penjelasan saya kurang bisa dipahami, saya mohon maaf. Dan apabila dalam bertutur kata saya banyak salah, saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatus Soleh Syahrani, NIM T 2018-1091. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Sofi, yaitu tentang jenis-jenis penelitian sejarah. Penelitian sejarah banyak sekali macamnya, akan tetapi secara umum penelitian sejarah dibagi menjadi 4 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penelitian sejarah komparatif. Penelitian sejarah komparatif adalah metode penelitian sejarah yang dikerjakan untuk membandingkan faktor-faktor dan fenomena-fenomena sejenis pada suatu periode masa lampau. Yang kedua, penelitian yuridis. Jika dalam metode sejarah diinginkan untuk menyelidiki hal-hal yang menyangkut dengan hukum, baik hukum formal maupun non-formal pada masa lalu, maka penelitian yang demikian tergolong penelitian yuridis. Lalu yang ketiga, penelitian biografis. Penelitian biografis adalah metode sejarah yang digunakan untuk meneliti kehidupan seseorang dan hubungannya dengan masyarakat. Biasanya, penelitian ini diteliti akan sifat-sifat, watak, pengaruh lingkungan maupun pengaruh pemikiran dan ide dari subjek penelitian dalam masa hidupnya, serta pembentukan watak yang diterima semasa hayatnya. Yang terakhir, penelitian bibliografi. Penelitian dengan menggunakan metode sejarah untuk mencari, menganalisa, lalu membuat interpretasi serta generalisasi dari fakta-fakta yang merupakan pendapat para ahli dalam suatu masalah atau suatu organisasi, dikelompokkan dalam penelitian bibliografis. Penelitian ini mencakup hasil pemikiran dan ide yang telah ditulis oleh para ahli. Kerja penelitian ini termasuk menghimpun karya-karya tertentu dari seorang penulis atau filsuf dan menerbitkan kembali seraya memberikan interpretasi serta generalisasi yang tepat terhadap karya-karya tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah penulisan sejarah. Biasanya dikenal adanya 4 tahap dalam penelitian yang dilakukan. Kadang-kadang 4 tahap penelitian ini disebut para ahli sebagai historiografi, akan tetapi ada pula yang menganggap hasil terakhir sajalah yang disebut sebagai tahap historiografi. Karena dalam istilah historiografi mengandung makna penulisan sejarah. Dan berikut adalah tahap atau langkah-langkah penelitian sejarah, yaitu tahap mencari sumber, tahap kritik sumber, tahap interpretasi, dan tahap penyajian. Secara lebih rinci mengenai langkah-langkah dalam penelitian sejarah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan subjek yang akan diteliti. Yang kedua, heuristik atau pengumpulan data. Yang ketiga, kritik atau verifikasi. Lalu yang keempat, interpretasi atau penafsiran. Dan yang terakhir adalah historiografi atau penulisan sejarah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besar. Kelebihan dan kelemahan dalam penelitian historis. Yang pertama, kelebihan dulu yang saya akan bahas. Yang pertama adalah tidak terlalu melibatkan peneliti secara fisik. Kedua, tidak ada kekhawatiran terjadinya interaksi antara peneliti dengan subjek. Ketiga, mudah dalam mencari sumber data. Yang keempat, dapat mencari data secara lebih tuntas dalam menggali informasi yang diperlukan dalam proses penelitian. Yang selanjutnya, sumber data sudah dinyatakan secara definitif baik nama pengarang, tempat, dan waktu. Yang selanjutnya, kelemahan penelitian historis adalah yang pertama,
Metode sejarah banyak menggantungkan diri pada data yang diamati oleh orang lain di masa lampau. Yang kedua, data yang digunakan banyak tergantung pada data primer. Yang ketiga, metode ini mencari data secara lebih tuntas serta menggali informasi yang lebih tua yang tidak diterbitkan ataupun tidak dikutip dalam bahasa acuan. Acuan yang standar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.